Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati pikiran kita untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung. Maka diberkati dan ditabiskan kebaktian pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama Bapak Saudara, sebab darahnya tercurah di bukit Golgota dan menyelamatkan saudara dan saya. Maka puji ini bersama-sama. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, ya anak domba, darahmu hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu Tuhan, sejak ku pandang salibmu,
iman teguh. Kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Yang mau bertobat, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sekali lagi, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap memuji Tuhan dengan pujian kita hanya kepada Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, karena berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Luar biasa Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami boleh rasakan semua itu sampai saat ini. Kami nikmati betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami kepada Tuhan. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari lagi katakan pujian tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan pujian ini, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Oh, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sekali lagi angkat suaramu. Haleluya, haleluya, amin, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, puji namamu Tuhan. Naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu Saudara, dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, firman yang memberikan jalan bagi setiap kita, untuk kita tetap percaya hanya kepada Tuhan, bahwa segala-galanya hanyalah Tuhan dalam hidup kita. Naikkan pujian ini, ku yakin Dia telah menebus kita. Naikkan pujian ini. Terima kasih banyak Tuhan. Layakkan kami itu kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap taburan firman Tuhan pagi hari ini menjadi bagian setiap kami, mengubahkan hidup kami, memberikan motivasi yang baik dalam hidup kami, untuk kami tetap percaya sungguh hanya kepada Yesus Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertinggal, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Sungguh kami mengaturkan kepada Tuhan.
yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Kami jemaat yang percaya bahwa Dia juru selamat kita, Dia penebus dosa hidup kita. Maka kita pujian bersama-sama dengan keseluruhan hatiku, dengan kita memberikan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita pujian dari awal, kita berkata, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Sama-sama katakan, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Dia Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku.
namanya Yesus, Yesus Juru Selamatku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan diri bersatu di dalam doa dan memohon pimpinan Roh Kudus atas pemberitaan dari firman Tuhan. Bapa kami yang berada dalam sorga, betapa kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang penuh dengan kecemasan kami lalui, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Tangan-Mu yang perkasa senantiasa memegang tangan kami. Di dalam kepedulian dari Bapa yang penuh kasih, kami terus melangkah dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersama-sama berdoa merendahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, menyimpannya dan mempraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari, supaya di atas semua itu kami semakin kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Kami berdiri dan tidak tumbang, karena Allah bersama dengan kami. Bahkan janji daripada Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa besar, yaitu Jumat Agung, di mana Yesus Kristus mati bagi saya dan saudara, mati bagi sekalian orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas, ayatnya pasal dari 23, pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-56a. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang lain dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang telah terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bersama Yusuf, bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dari Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang sudah membaca dan mendengarnya, serta memelihara untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja-gereja di seluruh muka bumi memperingati satu peristiwa yang sakral, satu peristiwa yang kudus, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara sekalian, sehingga kita orang-orang yang berdosa boleh diselamatkan. Tetapi kematian dari Yesus Kristus merupakan bukti dari kasih Allah yang besar terhadap saya dan saudara sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara, peristiwa Yesus disalibkan dan mati merupakan sebuah peristiwa yang nyata, bersejarah, dan memiliki makna yang sangat dalam bagi setiap orang Kristen. Hal yang pertama, Yesus mati menggenapi apa yang telah disampaikan dan dinubuatkan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tetapi yang kedua, inilah satu-satunya cara di mana Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada perkara yang lebih baik, jalan yang terbaik selain dari anak domba Allah dikorbankan sebagai tebusan bagi saya dan saudara sekalian. Sehingga makna dari Jumat Agung sebagaimana hari ini kita peringati bersama-sama untuk memastikan tentang keselamatan saya dan saudara sekalian. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Dia penebus dosa saya dan saudara sekalian. Maka menjadi orang Kristen berarti saya dan saudara harus memiliki kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan karena Yesus mati buat saya dan saudara. Dia menanggung segala dosa saya. Dan segala dosa saya dalam bentuk hutang sudah dipakukan di kayu salib dan lunas dibayar. Karena itu, tidak saja kita bersyukur hari ini menikmati segala kepenuhan kasih daripada Yesus Kristus, tetapi saya dan saudara diajak sekali lagi untuk memaknai peristiwa kematian Yesus Kristus. Di tengah-tengah adanya coronavirus 19, di mana lebih dari 200 negara di seluruh dunia mengalami pandemik daripada coronavirus 19. Kita tidak tahu apakah kita menjadi korban yang berikutnya atau tidak. Karena itu kita menjaga diri, karena itu kita berdiam diri di rumah kita. Tetapi juga kita bersama-sama beribadah dengan keluarga kita yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kematian dari Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini adalah hidup di dalam kesementaraan.
Hidup di dalam kesementaraan yang selalu diwarnai dengan duka cita. Sebagaimana Yesus pernah berkata kepada para muridnya, bahwa sekarang kalian mengalami duka cita, tetapi satu kali kalian akan mengalami sukacita, karena akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita angkat bersama-sama adalah kematian Yesus merupakan bukti dari kasih. Kenapa kita mengangkat tema ini menjadi sebuah tema yang penting? Di tengah-tengah situasi kegalauan, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, saya dan saudara disapa oleh firman Tuhan bahwa kematian Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Hal yang pertama, ibu bapak sekalian, bahwa kehidupan Yesus adalah bukti dari kasih. Bukti dari kasih itu bisa kita lihat di seluruh Alkitab kita. Mulai dari Injil Markus sampai kitab Wahyu, bahwa Yesus datang ke dunia ini memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti membawa kabar baik. Yang kedua, Yesus mengajar di bait suci. Yesus mengajar di lapangan. Yesus mengajar dari perahu. Allah beranggapan mengajar manusia itu menjadi sangat penting. Dan karena itu Yesus berkata di dalam Matius pasal 28, pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan kemudian dikatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Kita membutuhkan pengajaran dari Tuhan. Tidak ada cara lain selain saya dan saudara hidup di dalam Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus tidak hanya membawa kabar baik, membawa atau memberitakan Injil, tetapi juga Yesus Kristus melepaskan semua orang yang berada di dalam kelemahan. Tiap kali Yesus melihat orang yang penuh dengan kelemahan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa orang banyak itu seperti anak-anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya, membutuhkan sebuah dekapan, membutuhkan sebuah naungan. Dan Yesus Kristus memberikan itu kepada banyak orang. Sehingga kita membaca dalam Alkitab, ketika Yesus mengatakan anak manusia saja untuk meletakkan kepalanya, tidak ada tempatnya. Ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan Yesus Kristus dalam dunia membuktikan hanya kasih Allah yang diungkapkan. Tidak hanya Yesus memberitakan Injil, tidak hanya Yesus membawa kelepasan, mengajar, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga mengusir setan. Mengusir setan menjadi sangat penting. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan dan diatasi oleh manusia, uncleaning spirit, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Tetapi Yesus dengan kuasanya mampu untuk melepaskan setiap orang yang sedang dirasuk oleh roh-roh jahat. Saya dan saudara masih ingat peristiwa di pekuburan, bagaimana ada seorang, Alkitab yang lain atau kitab yang lain menyebutkan 2 orang yang dirasuk oleh roh jahat. Ketika Yesus kemudian dari perahu mendarat, orang ini berkata, ada urusan apa engkau dengan aku? Dan orang ini kemudian ditanya oleh Yesus, siapa engkau? Dia menjawab, Legion. Dan atas permintaan dari roh-roh jahat ini, agar mereka boleh dilepaskan atau diizinkan masuk ke babi, ada 2000 ekor babi yang kemudian menghanyutkan diri, menyeburkan dirinya ke danau dan mati. Ini menunjukkan betapa kasih Allah yang penuh kasih itu diwujudkan dalam kehidupan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari-hari ini kita hanya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, ketidakpastian. Saya dan saudara membutuhkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Setiap kali saya dan saudara melihat beragam dan berbagai berita yang ada di media sosial, maka saya dan saudara menjadi panik. Tidak ada orang yang hebat hari ini. Tetapi manakala saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus dan kita menyambut kehidupan Yesus
yang membuktikan kasih itu, maka saya dan saudara tidak akan lagi menjadi takut. Kita bukan orang-orang yang merasa paling benar dan paling baik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita punya Tuhan Yesus, di mana seluruh kehidupan daripada Yesus Kristus itu Dia serahkan kepada banyak orang, yaitu saya dan saudara antara lain. Ini merupakan bagian yang pertama. Kehidupan dari Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pelayanan dari Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Yesus memberikan seluruh hidupnya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Hampir tidak ada waktu baginya, selalu berada di dalam medan pelayanan. Alkitab berkali-kali menyebutkannya, Yesus masuk dari desa keluar desa, masuk ke kota ke luar kota, untuk melayani banyak kebutuhan orang. Pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus mendekati orang-orang yang berdosa, mendekati orang-orang yang sakit, mendekati orang-orang yang sudah putus harapan, dan Yesus menolong mereka sekalian. Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini prinsip pelayanan bagi setiap orang Kristen. Seharusnya saya dan saudara di dalam memaknai peristiwa Jumat Agung, kita sekalian diingatkan bahwa hidup kita tidak hanya untuk cari uang. Kehidupan kita tidak hanya untuk sibuk sesuatu yang hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, tapi harusnya kita melayani. Apakah saya dan saudara diberi berbagai jabatan, karunia yang berbeda-beda? Mungkin saudara-saudara adalah guru, mungkin saudara-saudara adalah ibu rumah tangga, mungkin juga saudara-saudara adalah seorang pemberita Injil, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Dan mungkin juga saudara seorang pengusaha, pebisnis, seorang pekerja sosial, dan apa saja yang saudara bisa lakukan. Tetapi semua itu sesungguhnya untuk melayani. Seharusnya kita mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Maka di sini kita belajar untuk memaknai kematian dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Ibu bapak saudara-saudara, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib yang menggugah hati kita. Perkataan yang pertama yang muncul dari mulut Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya ingin mengatakan, sampai saat Yesus digantung di kayu salib, dengan penderitaan yang terlalu berat, dari mulut dan hati Yesus masih keluar, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Perkataan yang kedua yang muncul dari mulut Yesus adalah ketika ada seorang penjahat yang bercakap-cakap dengan dia. Maka Yesus kemudian mengatakan kepada seorang penjahat yang di sebelah kanannya, dan dia berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ada sebuah jaminan bahwa Yesus melayani setiap orang dari kehidupan yang nyata di dunia ini, mendapat jaminan sampai kepada hidup yang kekal, yang dibahasakan dengan bahasa Firdaus. Ucapan yang ketiga dari Yesus Kristus ketika Yesus bicara kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kita sulit membayangkan bagaimana perasaan dari seorang ibu Maria yang melahirkan Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus. Dan Maria sangat tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan dosa. Tapi saat itu dia melihat anaknya tergantung, dan hatinya sudah tentu tergores sedemikian rupa ketika sang anak itu berkata, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian ibu bapak sekalian, setelah mengucapkan kalimat ini, ucapan dari perkataan Yesus di kayu salib yang keempat, Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Untuk menunjukkan bahwa saat itu dia harus benar-benar menanggung dosa saya dan saudara sekalian. Di saat itu tidak ada perantara. Ada gambaran pada waktu Yesus sedang menanggung dosa, wajah dari Bapa itu dipalingkan. Sehingga Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pelayanan Yesus adalah pelayanan penuh kasih, pelayanan tanpa pamrih, pelayanan yang tidak meminta dan menuntut jasa, atau berkalkulasi bahwa saya sudah berkeringat, saya sudah berkorban. Kita sekalian terharu ketika kita membaca bagian-bagian ini. Dan setelah Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita ingat, Yesus dicambuk, harus memikul salib yang berat, dipakukan tangan dan kakinya. Maka dalam waktu yang singkat, kemudian Yesus mengatakan, aku haus. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata aku haus, ada seorang serdadu Romawi yang mencucukkan bunga karang yang dicampur dengan anggur yang asam dan diberikan kepada Yesus. Bagian ini sebenarnya merupakan satu bagian di mana para penderita yang di kayu salib seakan-akan sedang dibius sehingga dia tidak mengalami kesakitan. Tetapi waktu Yesus dicucukkan dengan bunga karang itu, Yesus menolaknya untuk menunjukkan betapa penderitaannya itu nyata. Penderitaan menanggung segala dosa isi dunia. Aku haus. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, mintalah air dari yang kuberikan kepadamu, maka air itu akan memancar dalam hatimu sampai pada hidup yang kekal. Tetapi kali ini Yesus sendiri yang berkata, aku haus. Penderitaan yang amat sangat. Sekali lagi itu buat saya dan saudara. Tidak ada kematian yang demikian agung selain dari kematian Yesus Kristus. Di dunia ada banyak orang mati yang mengagumkan saya dan saudara. Tapi kita diingatkan kematian Yesus Kristus adalah kematian yang menanggung dosa saya dan saudara. Seharusnya saya dan saudara yang mendapatkan ganjaran atas hukuman dari perbuatan dosa kita. Lalu ucapan Yesus yang keenam, Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Kata sudah selesai untuk menunjukkan garis akhir dari tugas penyelamatan di dalam karya penebusan yang dia lakukan. Finish di kayu salib, sudah selesai. Itu sebabnya dalam kitab Filipi dikatakan bahwa Yesus, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai anak manusia, bahkan lebih rendah lagi sampai mati. Kata sudah selesai membawa saya dan saudara memaknai bahwa Jumat Agung adalah peristiwa Allah membereskan dosa saya dan saudara, dosa manusia di dunia ini. Dan ucapan Yesus ketika berada di kayu salib yang terakhir, Yesus tidak pernah diambil nyawanya, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dan karena itu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Yesus kemudian mati.
Pelayanan Yesus adalah bukti dari kasih Allah. Dan pada bagian yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, setelah kita mempelajari atau mendengar kehidupan Yesus adalah bukti dari kasih, pelayanan Yesus adalah bukti dari kasih, dan saat ini kita coba mendengar kematian dari Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Kita membaca di dalam seluruh perjanjian baru, dari sejak Yesus hidup dalam pelayanannya, Yesus sudah menyampaikan berita isi hati dari Bapa, di mana Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka sekarang yang kita lihat, Yesus bukan lagi berbicara, tetapi Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib oleh sebagian orang digambarkan sebagai penjahat murahan. Tetapi bagi saya dan saudara, sorga tidak akan menjadi nyata kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Sorga bukan lagi tempat yang pasti buat saya dan saudara jikalau Yesus tidak mati di kayu salib. Di dalam kehidupan Yesus, sampai pada kematiannya, Dia sering ditolak. Ada banyak orang yang salah mengerti dengan segala tindakan dan ucapannya. Beberapa kali orang Yahudi, mereka berkumpul bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Ibu Bapak dan saudara-saudara, Yesus tidak pernah membalas semua itu. Bukan saja hidupnya dan pelayanannya sebagai bukti dari kasih. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, mulutnya masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan." Kematian Yesus Kristus harus kita peringati. Kita tidak melihat ke belakang, karena kemudian Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan, jikalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Dan karena itu, di dalam memaknai peristiwa Jumat Agung pada hari ini, saya dan saudara ada di rumah masing-masing. Kita berdoa supaya keluarga kita terbangunkan dalam sebuah bangunan iman yang kuat. Kita semua seperti sedang berlindung pada rumah Allah, karena kita tidak tahu berapa lama coronavirus 19 akan terus bergerak tersebar dari satu tempat ke tempat lain, dari kota lain kepada kota yang lainnya. Tetapi kita percaya kematian Yesus Kristus. Pada tahun yang lalu saya menyampaikan berita yang sama, bahwa kematian Yesus Kristus sesungguhnya menghidupkan saya dan saudara. Maka hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak tinggalkan saya dan saudara. Kita berdoa sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Dan kita berdoa di dalam pengampunannya, di dalam merendahkan seluruh kehidupan kita, bahwa kematian Yesus yang penuh dan bukti sebagai kasih, saya dan saudara tetap luput dari dosa dan maut, dari hukuman kekal, tetapi juga dari serangan dan sebaran coronavirus 19. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia melihat saudara pada waktu saudara gelisah, pada waktu saudara takut. Dia tidak pernah jauh dari saudara. Ada lagu yang mengatakan Dia hanya sejauh doa. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebentar kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Kita periksa seluruh kehidupan kita, kita siapkan. Sakramen perjamuan kudus merupakan perjanjian baru, di mana tidak saja saya dan saudara mengalami pembaharuan persekutuan yang manunggal,
tetapi kita memiliki Yesus Kristus, tubuh dan darahnya, hidup dalam kehidupan kita sebagai satu kuasa. Sehingga saya ingin mengatakan, mari kita hidup dalam kuasa kehidupan Yesus Kristus yang tak tersentuh oleh kematian dan maut. Amin. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur karena hari Jumat Agung saat ini seluruh gerejamu berhimpun di rumah-rumah dan bersama-sama memperingati peristiwa yang sangat sakral, kudus dan agung. Yesus Kristus mati di kayu salib. Hari ini Engkau mengajar kami 3 hal yang penting. Yang pertama, kehidupan Yesus adalah bukti dari kasih. Pelayanan Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Dan kematian Yesus Kristus adalah bukti dari kasih. Yesus tidak hanya bicara, Yesus tidak hanya mengajar, tapi Yesus mempersembahkan hidupnya mati bagi semua orang berdosa di dunia ini. Hari ini kami percaya perlindungan-Mu nyata atas gereja Tuhan, atas keluarga kami, anak-anak kami yang dekat ataupun yang jauh dari kami. Engkau menjaga kami dari telapak kaki kami sampai ujung rambut kami. Tidak ada satu kekuatan dari si jahat yang Engkau izinkan menyentuh kehidupan kami. Kematian daripada Yesus Kristus adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami panjatkan penuh syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bagi saudara-saudara yang telah mengikuti baptisan dan telah dibaptis, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus sambil kita bersama-sama menyanyikan nyanyian. Jangan lupa Getsemani.
Kristus yang berada di rumah-rumah, pastikan saudara-saudara telah memegang atau memiliki roti dan cawan anggur. Dan sekarang mari saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, dan sambil memegang roti di tangan kanan, naikkan tinggi di atas kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, tubuh Yesus Kristus adalah tubuh yang kudus, suci dan mulia. Tetapi tubuh yang kudus, suci dan mulia disalibkan di Golgota oleh karena dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang diganjar setimpal dengan perbuatan dosa kami, yaitu maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah atas kami, yang telah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat dan penebus kami mati di kayu salib, sehingga kami yang percaya diselamatkan. Yang ada di tangan kanan kami tetaplah roti biasa, tetapi kami mengimaninya sebagai lambang dari tubuh Yesus Kristus, tubuh yang kudus, yang suci dan yang mulia. Karena itu kami mau memakannya dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita makan dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita memegang cawan anggur di tangan kanan kita, naikkan tinggi di atas kepala, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa di sorga, darah Yesus Kristus adalah darah yang kudus, suci dan mulia. Tetapi darah yang kudus, suci dan mulia tercurah mengalir di Golgota oleh karena dosa-dosa kami. Melalui darah Yesus Kristus kami diselamatkan, kami disucikan, kami dibasuh. Sebagaimana dosa yang merah seperti kermisi dijadikan putih seperti salju, dan sebagaimana Allah memisahkan barat dari timur, demikian Engkau memisahkan kami dari kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Pengorbanan dan kematian Yesus adalah bukti dari kasih. Saat ini kami siap meminumnya dengan syukur di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita semua berdoa bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi coronavirus, Allah Bapa tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Perjamuan kudus mengikat perjanjiannya, perjanjian yang baru. Kita semua bersatu dalam doa bersyukur. Bapa di sorga, terima kasih karena darah dan tubuh-Mu menyatu dalam hidup kami. Kasih setia daripada Tuhan tidak pernah kami ragukan. Dari kehidupan Yesus,
adalah bukti daripada kasih. Pelayanan dari Yesus adalah bukti dari kasih. Dan kematian daripada Yesus adalah bukti daripada kasih. Hari ini kami berdiri bersama keluarga kami. Mungkin ada 1 dan 2 anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Dalam iman kami berdiri dan berpegang tangan dan mau berterima kasih karena kematian Yesus Kristus sebagai bukti dari kasih adalah bagi kami sekalian. Dosa tidak menguasai kami lagi karena kami memiliki jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama gereja di seluruh abad di muka bumi, dengan iman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat Memandang Salib Rajaku. Doksologi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah
berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.